oleh masyarakat yang umumnya usia produktif begitu ya. Kalau mau produktif aman COVID ya laksanakan protokol kesehatan begitu Mbak Yeni. Ya, saya mau dengar juga nih, walaupun Ibu Ica di sini sebagai ahli epidemiologi ya. Nah, bagaimana sih menumbuhkan kesadaran dari masyarakat itu agar sadar gitu bahwa penerapan protokol kesehatan adalah hal yang mutlak harus dilakukan karena memang itu penyebarannya karena antara yang tadi kalau protokol kesehatan tidak dilaksanakan. Oke, baik. Memang di bulan April begitu WHO mengeluarkan statement begitu bahwasannya kalau sebuah negara, sebuah wilayah mau mulai relaksasi bahasanya begitu ya. Juni juga ada statement seperti itu, mau relaksasi, mau menuju new normal yang pernah kita dengar dulu, kemudian berubah kalau di Indonesia menjadi adaptasi kebiasaan baru begitu. Salah satunya adalah masyarakat dilibatkan begitu. Untuk bersama-sama melaksanakan protokol kesehatan ini begitu. Jadi di samping memang edukasi kita gencarkan kalau kata Prof Yuwono tadi begitu, kalau kata Pak Agus tadi mulai dari kelompok unit terkecil yaitu keluarga begitu, libatkan juga tokoh-tokoh masyarakat begitu. Itu yang akan memberi dampak yang cukup besar, tidak hanya tokoh masyarakat di lingkungan begitu, tokoh agama, tetapi juga para pejabat kepala daerah, stakeholder begitu ya. Selain menunjukkan sense of crisis gitu, ini sedang pandemi begitu, saya ini pakai masker dimanapun berada begitu ya, di setiap kesempatan memberikan contoh yang baik, memberikan juga edukasi. Nah, saya rasa kalau semua pihak begitu sepakat sama-sama begitu saling bahu membahu bahasa saya ya insya Allah masyarakat lama kelamaan juga akan sadar, karena masalahnya dikotomi informasi yang ada di masyarakat begitu dari sejak awal pandemi, ada teori konspirasi begitu, kemudian ada informasi hoax juga yang beredar, itu tentu akan memberikan kebingungan di masyarakat, ini benar-benar ada atau tidak begitu. Jadi memang peran media, sekali lagi penanganan COVID-19 ini harus pentahelik, salah satunya adalah peran besar media begitu, termasuk juga Tribun yang selalu memberitakan, membantu kita mensosialisasikan, mengedukasi masyarakat bahwasannya pandemi belum selesai, protokol kesehatan masih tetap harus dijalankan. Iya, begitu. Ya, insya Allah. Mudah-mudahan masyarakat sadar ya Bu, makin sering nonton, makin sering membaca bagaimana bahaya dari COVID-19 ini. Nah, dalam kenyataannya memang kadang kita melihat ya Bu ya, kalau di kota besar memang kesadaran itu terlihat dari apa yang kita lihat pemandangan sehari-hari di ruang publik. Nah, di desa-desa itu kan relatif kecil angka dari penularan COVID-19. Nah, namun demikian, meskipun kecil, ketika terjadi penularan, mungkin karena adanya rasa, oh aduh Belanda masih jauh. Nah, dari satu orang, itu tadi seperti contoh yang di Lubuk Linggau tadi, meningkat sampai puluhan orang. Jadi yang tadinya mungkin sedikit sekali, ketika satu terjangkit dan yang lainnya mungkin belum merasa sadar ya akan bahaya penularan dari COVID-19 ini, akhirnya terjadi seperti itu. Nah, saya mau bertanya ke Profesor Yono yang sebelumnya adalah Jubir Gugus Tugas COVID-19 di Sumatera Selatan. Nah, Pak Yono, bagaimana sejak dari awal kita sudah bergema di seluruh dunia bahwa sekarang ini ada COVID-19. Dalam kenyataannya, terutama di daerah-daerah ya, kesadaran itu ternyata masih belum sekencang mungkin di kota-kota besar ya. Nah, mungkin Pak Yuwono bisa melihat mengapa ada pandangan yang sampai sekarang masih ada, karena saya sering mudik ya Pak ya, sampai sekarang masih ada, terutama di desa-desa itu sedekah istilahnya, nikahan itu tidak ada istilahnya jaga jarak. Masih terjadi, misalnya saya lihat di daerah Oganilir, di desa-desa di situ, sedekah sama seperti biasa, ada yang meninggal langsung datang, semua duduk berdampingan dengan tidak memperhatikan social distancing.
Silakan Pak Yuwono. Oke, baik. Jadi masalah kesadaran ya. Kalau mau dibilang proses itu, prosesnya itu paling cepat butuh waktu 3 bulan, itu satu. Yang kedua, informasi sekarang ini yang begitu banyak sejak awal kita kemarin ada pandemi itu, banyak informasi yang nggak tepat, ya. Bahkan ada yang hoax, informasi seperti itu. Ini tanggung jawab siapa? Tanggung jawab terutama adalah pemerintah, mulai dari tingkat pusat sampai pemerintahan terkecil, yaitu di desa, misalnya adalah kepala desa untuk ini. Jadi ini informasi memang mesti clear, itu dulu. Yang selanjutnya adalah, paling penting juga adalah keteladanan. Loh, ini kan gini ya kira-kira bahasa kita ini. Kadang-kadang kita melihat para pemimpin ini tidak menunjukkan keteladanan yang baik, khususnya dalam konteks kalau sekarang kita batasi hari ini masalah pemakaian masker saja lah gitu kan. Ya, waktu kapan tuh ada pertemuan para menteri di Bali itu, semuanya nggak pakai masker tuh, duduk rapat-rapat foto itu resmi, official itu, kira-kira begitu. Itu penting tuh keteladanan. Yang ketiga adalah jangan lupa, sebelum ada penerapan tadi katakanlah operasi justisi atau apapun, itu adalah fasilitasi dulu. Dikasih fasilitas dong, misalnya gini contoh, artinya masker ya dibagiin masker gitu ya. Kalau enggak diajari cara bikinnya dan sebagainya itu ya. Saya sebenarnya kemarin agak kurang setuju ketika ada rame-rame ngomong masker scuba nggak efektif. Jangan membahas jenisnya gitu ya. Membahas sekarang punya nggak punya bela lumayan, kira-kira itu dulu gitu loh. Punya nggak punya makai itu udah berarti ini udah membahas masalah gini gitu loh. Jadi masyarakat tuh akhirnya ngapoi ya, ini juga tidak boleh, sudah tidak usah, kira-kira begitu. Bingung ya, difasilitasi artinya itu untuk itu. Dan jangan lupa ya, ini memang sudah saatnya kita melakukan pendekatan yang komprehensif, yang menyeluruh. Artinya gini loh, pakai masker ini bukan masalah COVID saja, tapi pakai masker ini adalah protokol atau prosedur kesehatan terhadap berbagai hal yang kemungkinan akan mengenai kita melalui mulut maupun melalui hidung. Kan kira-kira gitu. Jadi apapun ya, termasuk mohon maaf bahan-bahan berbahaya, misalnya kayak di Palembang lah, di Palembang aja kita sering mampu yang namanya dari tempat kami sendiri lah, pabrik PT Busri ini kan kemana-mana baunya, kira-kira gitu. Itu kan mestinya masyarakat dampak pakai masker. Kalau kita di daerah mana ya, daerah dekat Gandus itu namanya pabrik karet, masya Allah tuh bau dolar semua kan, kira-kira gitu kan ya. Baunya menyengat dan sebagainya. Intinya masker ini bukan masalah untuk COVID saja, tapi masker adalah bagian dari preventif atau tindakan pencegahan di bidang kesehatan. Nah itu yang ditanamkan lebih penting. Nah kalau perkara masyarakat di kampung sebenarnya harus memang beda pendekatannya ya. Di kampung masih gotong royong, tadi lekat lah untuk ini. Maka butuh memang kekuatan tokoh masyarakat di sana. Nah saya melihat alhamdulillah nih pemerintah punya apa ya, kalau nggak salah program itu waktu itu bersama gugus tugas itu namanya desa siaga atau apalah, kira-kira begitu kan. Nah itu yang penting gitu ya, siaga COVID. Jadi itu bagus untuk itu. Jadi intinya jangan hanya tindakan. Kemudian kalau di kota ya, saya soroti di kota salah satunya. Ini saya lagi di jalan sebenarnya kan, sambil di jalan kan. Itu tadi di simpang-simpang jalan ini yang ngemis-ngemis ini nggak pakai masker deh. Oh iya. Jadi sekalian jangan cuman yang warasnya yang mobil ini yang kena razia, yang ngemis-ngemis ini juga dirazia bukan ya. Udah balik ke jangan ada di situ, menyebabkan orang nanti masya Allah ya. Itu kira-kira itu begitu Mbak Eni. Ya, mungkin ini yang saya tanya yang terakhir ya, baik lagi ke Dr. Azhar Agus tentang penegakan aturan ini ya. Nah tadi kan memang seperti apa ya, dari penegak hukum sendiri yang barusan disampaikan oleh Pak Yuwono tadi, ketika ada pengemis yang manusia silver itu tidak pakai masker, tidak dirazia. Artinya apakah ada pertanyaan, kenapa sih kok si pengemis silver yang di mana-mana menyebar di Kota Palembang ini yang tidak pakai masker tidak dirazia? Apakah itu karena mereka nggak ada kemungkinan untuk bayar denda? Jadi enggak, itu saya lucu aja sih, pertanyaan lucu aja. Mungkin silakan Profesor sekarang langsung ke Pak Azhar Agus deh. Langsung silakan. Iya. Iya, memang sangat dilematis sekali ya. Penegakan hukum itu salah satu faktornya yang bisa mendukung
terlaksana penegakan secara komprehensif atau tidak adalah faktor sosial juga ya. Sosial mungkin dari masyarakat golongan menengah ke bawah, mungkin faktor kesadaran hukumnya bisa kurang, menengah hukum ke atas bisa lebih baik, seperti itu kan. Misalnya faktor misalnya adanya kemiskinan segala macam itu menjadi sesuatu yang hal yang kompleks yang bisa mempengaruhi penegakan hukum itu sendiri. Makanya saya bilang dari awal tadi bahwa penegakan hukum khususnya untuk penggunaan masker ini adalah tujuannya adalah pertama adalah memberikan perlindungan pada masyarakat. Kedua, memberikan kesadaran kepada masyarakat tentang arti penting penggunaan masker itu. Apabila tidak digunakan, mungkin dari faktor pemerintahnya bisa memberikan sanksi. Yang ketiga juga memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat bahwa kita semua ini sudah memahami nih bahwa arti penting bahwa menggunakan masker bisa dalam tanda kutip menghindari tertularnya virus dari corona tadi ya, COVID-19 tadi. Nah, dengan pemahaman-pemahaman seperti itu ya memang kita harapkan apa yang dilakukan oleh pemerintah tadi bisa sinkron dengan penegakan hukum, dengan kesadaran hukum masyarakat. Nah, kalau itu sudah cocok dan akor, kata Wong tadi, insya Allah dalam beberapa bulan atau beberapa minggu ke depan, ada penurunan dari tingkat penularan itu. Nah, itu. Jadi, memang penelitian-penelitian itu juga kita harus pastikan dulu, karena dalam 1 minggu ini belum bisa dipastikan efektif atau tidak penggunaan masker itu. Itu menurut saya dari itunya ya, dari sisi hukumnya. Ya, baiklah pemirsa, tadi udah kita dengar pandangan dari para profesor, doktor. Jadi tamu kita hari ini semua doktor. Bagaimana efektif atau tidakkah sepekan dari berlakunya operasi UCC ini atau razia masker ini. Memang belum bisa dilihat ya, karena baru sepekan. Tapi pada poinnya yang perlu disadari oleh masyarakat yang menjadi sasaran dari peraturan ini bahwa penegakan dari operasi UCC atau razia masker ini yang kita lihat ya langsung, itu poinnya untuk melindungi dari masyarakat agar berjangkitnya dari virus COVID-19 ini tidak lebih masif lagi ya Pak ya, kurang lebih seperti itu. Nah, mudah-mudahan apa yang menjadi pembicaraan kita kali ini bisa menjadi bahan bagi masyarakat untuk menyadari betapa pentingnya menjaga protokol kesehatan. Saya kira demikian dulu. Terima kasih Profesor Yono, terima kasih Dr. Azwar Agus, terima kasih Bu Dr. Ice. Mudah-mudahan kita ketemu lagi dalam waktu dekat untuk berbicara dengan poin-poin yang lebih menarik lagi ya, seperti yang disampaikan oleh Bapak-Bapak dan Ibu pada siang hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, itu tadi proses live Zoom proses yang dihadirkan narasumber yang seru. Kita akan jumpa lagi besok. Ikuti terus acara ini Zoom Virtual Proses 2020 di YouTube-nya Sri TV dan Tribun Zoom. Bye.